Pernahkah kita membayangkan manusia bisa mengubah gen bayi sebelum lahir atau menciptakan tanaman yang tahan hama tanpa pestisida? Semua itu bukan lagi fiksi ilmiah. Itu adalah hasil dari bioteknologi. Bioteknologi telah membantu manusia memproduksi vaksin, meningkatkan hasil panen, bahkan memperbaiki penyakit genetik. Namun, di balik manfaat besar tersebut, muncul pertanyaan penting. Apakah semua yang bisa dilakukan oleh sains otomatis mulai dilakukan? Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana menyeimbangkan manfaat bioteknologi dengan isu etika, agama, dan keamanan masyarakat. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Bioteknologi sebenarnya bukan hal baru. Pembuatan tempe dan yogurt melalui fermentasi termasuk bioteknologi konvensional. Namun, bioteknologi modern berkembang pesat setelah ditemukannya struktur DNA oleh James Watson dan Francis Crick. Sejak saat itu, manusia tidak hanya memanfaatkan makhluk hidup, tetapi juga mampu mengubah materi genetiknya. Disinilah mulai muncul potensi besar, sekaligus risiko besar. Di bidang kesehatan, bioteknologi memungkinkan produksi insulin untuk penderita diabetes, pembuatan vaksin modern, serta terapi gen untuk penyakit keturunan. Di bidang pertanian, tanaman transgenik mampu meningkatkan hasil panen dan mengurangi penggunaan pestisida. Di bidang lingkungan, mikroorganisme digunakan untuk mengurai limbah beracun melalui proses bioremediasi. Secara logis, semua ini menunjukkan bahwa bioteknologi membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, apakah peningkatan kualitas hidup selalu sejalan dengan nilai moral? Pada tahun 2018, seorang ilmuwan bernama He Jiankui mengklaim telah mengedit gen bayi kembar agar kebal terhadap HIV. Secara ilmiah, itu dianggap terobosan, namun secara etika dunia mempertanyakannya. Apakah manusia berhak merancang sifat anaknya? Apakah ini akan menciptakan ketimpangan antara manusia unggul dan manusia biasa? Contoh lain adalah cloning domba pertama bernama Dolly. Jika hewan bisa dikloning, apakah suatu saat manusia juga akan mengalami hal yang sama? Disinilah muncul konflik antara kemampuan teknologi dan batas moral. Tidak semua yang mungkin dilakukan pantas untuk dilakukan. Sebagian besar agama mendukung pengobatan dan penyelamatan nyawa. Namun, agama juga menekankan batasan moral. Contohnya, bayi tabung diperolehkan jika berasal dari pasangan sah. Organ manusia umumnya ditolak. Rekayasa gen untuk pengobatan dinilai boleh sesama tidak melanggar nilai kemanusiaan. Artinya, kemajuan ilmu pengetahuan harus tetap mempertimbangkan nilai etika dan norma sosial. Tanpa batasan moral, teknologi bisa berubah menjadi ancaman. Selain etika, ada isu keamanan. Organisme hasil rekayasa genetik bisa saja mengalami mutasi yang tidak terduga. Ada juga resiko penyalahgunaan untuk senjata biologis. Secara sosial, bioteknologi bisa menciptakan ketimpangan. Negara maju memiliki akses yang lebih besar terhadap teknologi canggih, sementara negara berkembang tertinggal. Jika teknologi hanya dikuasai oleh segelintir pihak, maka keadilan sosial bisa terganggu. Untuk menyeimbangkan manfaat dan risiko, diperlukan yang pertama, regulasi hukum yang ketat. Yang kedua, pengawasan ilmiah yang transparan. Yang ketiga, keterlibatan tokoh agama dan masyarakat. Yang keempat, edukasi publik tentang risiko dan manfaat.
Prinsipnya sederhana, kemajuan harus disertai dengan tanggung jawab. Bioteknologi adalah bukti bahwa manusia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Namun, kecerdasan tanpa kebijaksanaan bisa membawa masalah besar. Sebagai generasi muda, kita tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi. Kita harus menjadi generasi yang berkritis, beretika, dan bertanggung jawab. Karena masa depan bioteknologi ada di tangan kita.